Karena aku tuh jadi lebih merasa kayak tubuhku wangi, aku tuh pede melakukan segala hal. Halo guys, kembali lagi sama aku Indra Lukita. Terima kasih buat yang udah klik video ini, yang baru gabung bisa subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Oke guys, jadi di video kali ini aku tuh bakal cerita ke kalian kebiasaan-kebiasaan kecil apa sih yang mengubah hidup aku. Jadi kebiasaan kecil ini tuh udah lakukan selama beberapa bulan terakhir dan beneran berpengaruh banget buat hidup aku. Kebiasaan orang itu berbeda-beda, tapi barangkali dengan kebiasaan yang aku share ini ke kalian, kalian juga kayak mendapat informasi lebih juga. Barangkali kalian pengen lakuin kebiasaan hal yang sama, terus kalian bisa kayak sedikit mengubah hidup kalian lebih baik. Nah, kebiasaan ini tuh berpengaruh banget buat aku. Kenapa? Karena aku tuh jadi lebih berpikiran positif, mentalku jadi lebih kuat, aku ngerjain pekerjaan itu dengan rapi, dan aku tuh kayak lebih mengurangi pikiran-pikiran overthinking atau negatif yang lainnya. Jadi kebiasaan ini tuh lebih membuat aku tuh memiliki energi yang positif, jadi meminimalisir energi-energi negatif gitu guys. Apalagi menurutku ya guys, usia 25 tahun ke bawah itu kayak sering banget kita itu ke-trigger terhadap sesuatu hal, kayak jadi overthinking, jadi negatif dan lain sebagainya. Jadi pinter-pinternya kita melakukan sesuatu kebiasaan yang sekiranya membuat mental kita tuh tetap sehat, tetap terjaga. Jadi kita nggak mudah nih ke bawah arus yang negatif atau yang kayak gimana. So langsung lanjut aja kita ke videonya. Yang pertama adalah self-care. Self-care ini ya, kalau dari pribadi aku sendiri, aku lebih mengartikannya kayak merawat diri kita sendiri. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini bebas kalian mau membersihkan diri kalian itu dengan cara apa, entah kalian tuh rajin ke spa, rajin pijat, rajin apa, bebas. Tapi kalau aku di sini lebih kayak rajin-rajin pakai skincare. Kemudian bersihin daki-daki di tubuh nih. Banyak banget nih orang tuh yang kayak males bersihin daki, padahal ini tuh kayak kalau dilakuin secara rutin, ini tuh kayak bikin kita tuh tambah merasa bersih, lebih bersih daripada cuma sekedar pakai sabun aja. Terus yang ketiga, merapikan bulu-bulu di tubuh kita, entah itu rambut dan lain sebagainya. Kita rajin untuk merapikannya ya guys. Jadi menurut aku apabila kita tuh memiliki self-care yang baik, yang bersih, yang rapi, efeknya itu kalau kita melakukan suatu pekerjaan atau apapun, kita juga bakalan ikut senang untuk melakukannya. Jadi kayak udah, mindset kita tuh udah kayak gini nih, aduh tubuh aku udah bersih nih, udah rapi, kayaknya aku udah siap nih buat melakukan kegiatan hari ini, pekerjaan hari ini, menyelesaikan tugas-tugas hari ini. Jadi kita tuh ada energi positifnya di dalam situ. Kalau tubuh kita udah bersih, kita mau ngelakuin apapun, kita juga akan ikutan senang. Mungkin kalau kalian kepo kayak apa ya, kayak gitu, kalian bisa coba di rumah. Kalian bisa coba mulai sekarang ya. Nah, self-care berikutnya menurutku bener-bener sepele banget adalah ketika aku itu pakai parfum meskipun nggak keluar rumah. Ini beneran, kalau menurut aku bener-bener efeknya yang paling jelek banget. Karena aku tuh jadi lebih merasa kayak tubuhku wangi, aku tuh pede melakukan segala hal. Jadi buat teman-teman yang sekiranya pakai parfum cuma mau pergi aja, coba deh kalian tuh kalau di rumah, waktu nggak keluar, kalian pakai deh parfum. Kalian bakal ngerasa kayak wangi, kayak seger, kayak selalu fresh gitu. Jadi pakai parfum ini juga bisa kalian cobain di rumah. Oke? Yang kedua adalah membaca buku. Oke, membaca buku di sini yang aku maksudkan adalah membaca buku dalam bentuk fisik. Jadi fisik yang beneran buku ya, bukan buku yang dalam bentuk PDF ataupun online dan sebagainya. Karena kalau kita baca buku online, kita pasti bakalan ngebuka hal lain, apalagi file PDF-nya itu berada di laptop ataupun di handphone ya. Pasti kita bakalan membuka-buka yang lain gitu. Kalau kita membaca buku yang beneran fisik, bener-bener buku, kita pasti bakal fokus ke isi bukunya. Jadi udah nggak mungkin buka-buka yang lain. Jadi aku usahain di sini membaca bukunya tuh buku yang dalam bentuk fisik. Nah, aku nggak ngelarang kalian pengen baca buku apa aja, bebas. Entah kalian tuh mau baca buku novel, buku komik, buku pengembangan diri, buku ekonomi, pelajaran dan lain sebagainya, bebas. Yang penting kalian baca buku. Bagus-bagus kalau kalian itu dalam 1 bulan bisa nargetin buat habis 1 buku ataupun 1 minggu habis 1 buku. Wow, keren banget itu. Yang penting kalian rajinin aja, rutinin aja kalian itu baca buku. Karena dengan baca buku ya guys, wawasan kita tuh tambah lebih luas, kemudian pandangan kita, sudut pandang kita terhadap lingkungan sekitar kita tuh bakalan nggak cuma itu aja, nggak cuma terkotak cuma di situ aja. Kalau kita baca buku, sudut pandang kita tuh bakalan lebih terbuka. Karena dengan baca buku, otak kita itu akan berisi tentang hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat
dan lebih berwawasan. Karena menurutku aset yang penting itu adalah otak kita yang berwawasan. Nah, di sini kalau aku setiap baca buku, aku tuh baca bukunya tiap sebelum tidur. Entah itu aku cuma bisa baca buku 1 halaman atau 2 halaman, itu nggak apa-apa. Yang penting aku sebelum tidur itu aku nggak buka HP, tapi aku baca buku terlebih dahulu. Karena dengan membaca buku sebelum tidur, tidur kita itu bakalan lebih nyenyak dan kita akan merekam hal-hal yang positif. Ketika kita baca buku, kita nih udah merekam nih, oh kita mengambil hikmah nih dari 2 halaman ini, terus kita bawa tidur, itu tidur kita tuh bakalan kayak lebih nyenyak, lebih berkualitas daripada sebelum tidur kita cuma mainan HP, mainan gadget, sampai ketiduran kayak gitu. Apalagi menurut survei di Indonesia itu minat bacanya tuh masih rendah banget, jadi nggak ada salahnya kalau kita mulai telatenin diri kita buat baca buku. So, kebiasaan baca buku ini kayaknya wajib juga deh untuk kalian terapin juga. Yang ketiga adalah mencatat ide. Ide yang aku maksudkan di sini adalah ide bebas apapun yang pengen kalian lakukan. Jadi entah itu ide kalian pengen bikin konten ini, konten itu, ide pengen ngelakuin ini, ngelakuin itu, ide kepengen masak ini, masak itu, bebas, apapun itu yang penting kalian catat. Jadi, ide itu kan datang di saat yang tidak diduga-duga ya. Ide itu bisa datang waktu kita masak, atau enggak waktu kita boker, atau enggak waktu kita mandi, atau enggak waktu di jalan. Nah, ide itu bisa datang kayak random aja gitu, datangnya kapan enggak kita duga-duga. Nah, maka dari itu, seketika itu juga kalau kita ingat, langsung aja kita tulis. Kalau kita lagi pegang HP, ya kalian langsung tulis aja di HP. Kalau kalian lagi pegang buku, kalian bisa langsung catat di buku. Karena menurutku ide-ide yang datang itu terus kita tulis, kita itu nggak bakalan tahu ya ke depannya, barangkali ide-ide yang udah kita tulis ini tuh bakalan bermanfaat ke depannya. Dan barangkali ketika kalian lagi buntu ide nih, maksudnya buntu di sini di suatu momen kalau kalian tuh bener-bener membutuhkan ide, kalian tuh udah punya catatan. Aku dulu pernah bikin ide-ide kayak gini nih, barangkali bisa ngebantu aku. Jadi kayak gitu nih manfaat untuk mencatat ide-ide kita yang random banget nih datangnya. Apalagi buat kalian-kalian yang konten kreator, itu penting banget untuk mencatat ide kalian seketika itu juga. Karena manusia tuh lebih mudah untuk melupakan daripada untuk mengingat. Apalagi kalau ide kalian tuh banyak banget, kayak kalian, aduh aku pengen banget nih bikin kayak gini, konsepnya kayak gini, terus kalian nggak catat, udah beneran ambiar habis itu. Kalian bakalan kayak lupa. Mungkin kalian bakalan kayak gini, aku dulu kayaknya pernah kepikiran pengen bikin ini deh, tapi kayaknya lupa gimana. Nah, kayak gitu. Jadi harusnya kita langsung catat, entah itu dimanapun, di kertas mau di HP, bebas. So, jangan lupa kalau kalian punya ide-ide brilian atau ide-ide apapun itu, langsung catat ya guys, langsung. Yang keempat adalah membuat jadwal harian. Siapa nih yang udah rutin banget bikin jadwal harian? Aku kasih jempol 2 buat kalian. Karena jadwal harian itu membantu banget kita apalagi yang banyak aktivitas, banyak kegiatan, kita tuh dalam satu hari bisa lebih tertarget nih mau ngelakuin apa aja. Biasanya aku di sini tuh pakai Google Calendar. Kalian pasti punya kan Google Calendar. Di situ aku biasanya tulis jadwal harian aku di situ. Biasanya aku nulisnya tuh tiap malam, kayak malam sebelum tidur. Itu aku nulis kegiatan apa yang pengen aku lakukan besok dalam satu hari, atau enggak aku nulisnya tuh waktu bangun tidur pagi, itu aku tulis juga, kayak nulis hari ini aku mau ngapain ya, mau nargetin apa nih. Jadi dalam satu hari kita itu bisa tertata kegiatan-kegiatan apa yang pengen kita lakuin hari itu. Jadi nggak bakal acak-acakan kayak lupa, aku tadi mau ngapain ya, aku hari ini enaknya ngapain ya. Jadi mencegah kekosongan waktu, jadi kita lebih bisa memanfaatkan waktu lebih baik lagi dengan mencatat jadwal harian. Nah, jadwal harian itu juga bisa mengingatkan kita terhadap kayak kegiatan-kegiatan penting di hari itu. Barangkali kalian besok kayaknya lupa nih, aku besok mau ngapain ya? Oh iya, nah ada rapat nih, aku tulis aja, barangkali kita lupa atau apa. So, mulai sekarang kalian harus coba buat nulis jadwal harian kalian. Ini aku cuma saranin aja di Google Calendar, barangkali kalian mau tulis di kertas, itu juga nggak masalah. Yang kelima adalah olahraga. Oke, ini adalah suatu kegiatan yang mungkin sebagian orang tuh bakalan males ngelakuinnya, tapi menurut aku olahraga itu juga bikin tubuh kita kan yang pasti lebih sehat ya. Ini aku nggak menyarankan olahraganya tuh apa, bebas kalian mau ngelakuin olahraga apa ya, entah kalian tuh mau jalan-jalan kaki di depan rumah, workout, mau pergi ke gym, bebas. Karena dengan tubuh kita yang sehat, kita kan pasti bisa ngelakuin banyak hal, dan kesehatan kan juga merupakan aset yang berharga buat diri kita ke depannya. Jadi kalau kita sehat, kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau. Jadi selagi kita masih muda, rajin-rajinin olahraga ya, meskipun olahraganya tuh cuma ya sekedar cuma jalan kaki di depan rumah ataupun apa, itu bebas. Yang penting kalian gerak biar ngejaga tubuh kalian tuh lebih fit, gak gampang sakit.
Yang keenam adalah mendengarkan musik-musik meditasi. Nah, musik meditasi yang aku maksudkan di sini adalah musik-musik klasik, musik-musik yang instrumen aja. Karena menurut aku dengan musik-musik yang tenang itu juga membantu otak aku tuh lebih kayak tenang, tertata dengan rapi. Kalau waktu aku stres atau nggak bisa tidur atau kayak gimana, aku pasti langsung ambil headset, ambil headphone, aku dengerin musik-musik tenang itu. Biasanya kalau di YouTube aku searchingnya tuh dengan kata-kata kayak musik instrumen, musik klasik, musik anti stres dan kayak gitu dan sebagainya, karena beneran membuat aku tuh lebih tenang dan lebih baik lagi, kayak feelnya tuh dapat, kita tuh jadi lebih nggak acak-acakan gitu loh perasaannya, kayak lebih ke menata perasaan kita. Nah, musik-musik meditasi ini juga bisa membantu kita tuh lebih fokus lagi dalam mengerjakan sesuatu. Barangkali waktu kalian belajar, waktu kalian lagi kerja, kalian bisa juga sambil ngedengerin musik-musik meditasi kayak gini, karena kalian tuh bakalan lebih kayak fokus dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi dengerin musik meditasi ini bisa juga kalian coba di rumah. Yang terakhir adalah menulis buku diary. Oke, di sini menulis buku diary ini tuh mungkin dari kata-katanya lebih mengarah ke kayak kita tuh nulis ya. Tapi kalau kalian seandainya lagi mager banget buat nulis, kalian bisa juga buat tulis di catatan HP kalian, atau enggak kalian punya grup WhatsApp yang isinya kalian sendiri, terus kalian tulis deh perasaan-perasaan kalian itu di situ. Karena dengan kita menulis buku diary, kita tuh bakal mengeluarkan kayak segala emosi kita, meluapkan emosi kita ya. Emosi itu bukan hal yang negatif ya. Emosi itu bisa juga kayak emosi senang, emosi sedih, emosi marah dan lain sebagainya. Daripada kita melampiaskan ke dalam hal-hal yang kurang baik, kita bisa lampiaskan ke dalam hal positif dalam bentuk tulisan. Nah, menulis buku diary ini tuh juga bisa membuat kayak kita tuh mengenang masa-masa lalu. Kayak gimana ya? Seandainya hari ini kita ngerasa seneng nih, terus kita baca 5 tahun kemudian atau enggak 1 tahun kemudian, kita baca-baca lagi buku diary kita, terus kita baca nih ya kayak, oh di waktu hari ini tuh aku pernah ngerasain kayak gini ya ternyata. Kita tuh merasa udah melewati berbagai banyak hal di dalam 1 tahun tersebut. Jadi kayak kita tuh lebih bisa kayak menikmati momen gitu loh, kayak kita tuh bisa baca perasaan kita pada waktu itu, kayak oh waktu ini tuh aku lagi sedih nih, atau waktu ini aku lagi jatuh dari sepeda gini-gini, ya ampun ternyata sekarang udah sembuh dan lain sebagainya. Jadi menulis buku diary ini tuh juga bisa membuat tubuh kita tuh jadi lebih positif lagi, karena kita mengeluarkan emosi kita dalam bentuk hal yang baik. Oke guys, jadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang udah aku terapin beberapa bulan terakhir, dan itu beneran membuat aku tuh jadi lebih baik. Kebiasaan di tiap orang mungkin berbeda, barangkali kalian udah punya kebiasaan-kebiasaan kecil yang lain nih di rumah kalian udah terapin, coba deh kalian share juga di kolom komentar. Barangkali kita bisa sharing-sharing, dan juga teman-teman yang lainnya barangkali pengen ngelakuin juga, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Oke guys, jadi itu tadi adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang aku lakuin di rumah. Barangkali buat teman-teman yang udah punya kebiasaan yang baik juga nih di rumah, kalian bisa share juga di kolom komentar. Barangkali teman-teman kita yang lain bisa ngebaca dan ngebantu mereka juga. Thank you banget buat yang udah nonton video ini. Semoga video ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua. Barangkali kalian punya request video apa lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah!